Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Tufatur Rahma, mahasiswa vokasi akuntansi tahun 2021. Kali ini saya akan menjelaskan modul tema 16 Bahasa Indonesia untuk anak SMA dengan tema menulis kritik dan esai. Sistematika kritik dan esai, yang pertama itu ada orientasi atau pendahuluan. Nah, di bagian ini berisi ikhtiar isi cerpen dan permasalahannya. Yang kedua ada tafsiran isi. Bagian tafsiran isi ini mengungkapkan tafsiran tentang penokohan dan gaya bahasa. Yang ketiga ada evaluasi. Bagian evaluasi ini mengungkapkan kekurangan dan kelebihan isi cerpen. Yang keempat ada rangkuman. Bagian penutup atau rangkuman ini bisa berupa simpulan atau saran yang harus dilakukan pengarang atau penulis. Nah, kaidah kebahasaan kritik dan esai yang pertama ada verba. Verba ini dibagi menjadi dua, yaitu ada verba aktif dan verba pasif. Contoh dari verba ini ada cermati kalimat berikut. Natasha bisa menggambarkan kisahnya dengan cukup memikat. Yang kedua, mengapa guru? Karena priai orang terpandang yang dilihat dari kepintarannya. Kata yang bercetak tebal ini merupakan jenis verba. Verba dapat berbentuk verba aktif pada kalimat A dan verba pasif pada kalimat B. Verba aktif menggunakan awalan me dan verba pasif menggunakan berawalan di. Yang kedua ada kosakata serapan asing dan istilah. Ada contohnya berikut. Yang pertama, sebagai sebuah fenomena kebudayaan, priai telah menjadi status kelas, worldview, dan bahkan lifestyle. Yang kedua, keempat, kebanggaan keluarga sastra pada gilirannya telah menjadi satu lukisan mozaik penuh warna dengan Islam sebagai background-nya. Kata yang bercetak tebal ini merupakan kata serapan dari istilah bahasa asing, yang mana worldview dan lifestyle merupakan serapan dari bahasa Inggris dan mozaik adalah serapan dari bahasa asing lainnya. Yang ketiga ada nomina. Contohnya, yang pertama perubahan karakter Pak Mu yang sangat frontal sedikit mengganggu. Yang kedua, ia hanya membutuhkan lebih banyak lagi bacaan untuk memperluas cakrawala pengetahuan. Nah, nomina ini merupakan kata benda. Nomina terdiri atas nomina dasar dan nomina turunan. Teks kritik dan esai banyak menggunakan jenis nomina, baik nomina dasar maupun nomina turunan, seperti yang terdapat dalam contoh kalimat di atas. Kata yang bercetak tebal ini merupakan kata nomina. Nomina dasar adalah kata benda yang belum mendapat imbuhan, sedangkan nomina turunan adalah kata benda yang sudah mendapat imbuhan. Yang keempat ada adjektiva. Contohnya, kelemahan kecil lainnya adalah berubahnya secara tiba-tiba karakter Pak Mu yang awalnya digambarkan sangat lembut dan ramah menjadi pendiam dan kaku karena usahanya bangkrut. Teks kritik dan esai banyak menggunakan jenis adjektiva atau kata sifat atau kata keadaan. Kata sifat atau kata keadaan adjektiva ini adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, atau binatang. Kata yang bercetak tebal dalam kalimat di atas adalah adjektiva. Yang kelima ada konjungsi. Yang pertama ada konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif ini menghubungkan unsur-unsur kalimat yang setara. Contohnya, ia masih bertani sedikit-sedikit, paling tidak untuk keperluan dapur dan perut, ia tidak perlu berpikir lagi. Nah, konjungsi koordinatif di sini adalah kata dan yang menghubungkan unsur kalimat yang setara. Yang kedua ada konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif ini merupakan kata penghubung yang menghubungkan unsur kalimat yang bertingkat. Contohnya, memang pada zaman Belanda, guru adalah profesi prestisius karena bisa mengantarkan orang ke dunia kepriaian. Nah, konjungsi subordinatif di sini merupakan kata yang bercetak tebal yaitu kata karena yang menghubungkan unsur kalimat bertingkat. Selanjutnya ada konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat ini merupakan kata penghubung yang menghubungkan kalimat dengan kalimat lainnya. Contohnya, oleh karena itu, ia memanfaatkan tegalan belakang rumah sebagai sarana bercocok tanam keluarganya. Nah, konjungsi antar kalimat di sini adalah kata oleh karena itu, yang merupakan kalimat penghubung dengan kalimat lainnya atau kalimat sebelumnya.
Yang keenam ada pronomina. Contohnya, yang pertama, hasilnya sungguh membanggakan karena pada suatu hari Sudarsono kembali dari belajarnya dan di tangannya tergenggam berselit guru bantu di pelosok. Itu berarti ia adalah orang pertama dari keluarga besar Martodikromo yang berhasil menjadi priai. Yang kedua, apa yang makna hidup mereka perjuangkan dan mereka yakini sebagai legitimasi keprihaian. Nah, pronomina ini merupakan kata yang dipakai untuk mengacu nomina yang lain. Teks kritik dan esai juga banyak menggunakan pronomina orang ketiga, seperti ia pada kalimat pertama dan mereka pada kalimat kedua. Berikut adalah cara menulis kritik dan esai yang baik dan benar. Yang pertama adalah memilih karya sastra. Nah, sebelum menyusun kritik dan esai, kita tuh harus memiliki naskah karya sastra, misalnya cerpen atau novel. Memilih cerpen atau karya sastra harus yang menarik untuk dibaca agar mudah dikembangkan. Yang kedua itu membaca karya sastra. Cerpen atau novel yang sudah kita pilih hendaknya dibaca dengan cermat. Yang ketiga ada menyusun kerangka. Nah, menyusun kerangka ini harus sesuai dengan unsur-unsur kritik atau esai. Susunlah kerangka yang dimulai dengan pembuka, isi, dan penutup. Yang keempat ada mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data ini sebelum mengembangkan kerangka, kita tuh harus mengumpulkan bahan-bahan referensi pendukung untuk keperluan kritik atau esai yang kita susun. Misalnya latar belakang cerpen atau novel yang akan kita buat kritik atau esai. Yang kelima, ada mengembangkan kerangka kritik atau esai. Nah, kerangka yang udah kita susun nanti dikembangkan menjadi sebuah kritik atau esai dengan memperhatikan unsur-unsur pengetahuan dan pandangan penulis cerpen atau novel. Yang terakhir, ada merevisi tulisan. Nah, kritik atau esai yang sudah kita tulis harus dibaca ulang dan diedit sesuai kaidah kebahasaan yang benar. uh, untuk untuk meminimalisir adanya kesalahan ejaan dan tanda baca sehingga tulisan kita layak dibaca oleh orang lain. Sekian penjelasan materi Bahasa Indonesia SMA dari saya tentang kritik dan esai. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.